Halo guys, welcome to Bioskop Mini. Seperti biasa di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan kisah geng Peaky Blinders Season 2 episode 4. Di episode sebelumnya, Thomas telah melakukan misinya membunuh seorang bernama Eamon Dugan. Harold, anak buah baru Thomas, telah dieksekusi oleh anak buah Sabini. Di sisi lain, kita telah diperkenalkan dengan Michael Gray, yaitu putra dari Polly Gray, dan Michael Layton menawarkan jasanya untuk melatih kuda pacuan milik Thomas. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Baiklah, sekarang kita masuk ke episode keempat. Pertama, kita diperlihatkan pemakaman Harold Hancock, di mana Thomas mendatangi upacara pemakaman itu sembari memberikan santunan pada ibu Harold. Scene selanjutnya memperlihatkan Thomas yang menemui Mayor Campbell. Thomas nampak kaget ketika mendapati Donald Henry dan juga Irene O'Donnell juga ada di sana. Thomas mengira mereka berdua dan Campbell telah menjebak dirinya. Mereka pun saling beradu argumen. Di luar dugaan Thomas, dia kembali dipaksa melakukan pembunuhan oleh ketiga orang tersebut dengan ancaman jika Thomas tidak mau, maka izin ekspor Thomas dari kerajaan akan dicabut. Thomas tak gentar dan dia menolaknya. I say no. Thomas pun keluar dan mengatakan pada Campbell bahwa Donald Henry adalah mata-mata. Awalnya Campbell tidak percaya, namun ia malah was-was. Thomas meminta Campbell menyingkirkan Henry, maka ia akan menerima pekerjaan kotor itu. Arthur dengan Billy beserta anak buahnya pergi ke bar milik Sabini dan melakukan kudeta. Kekacauan dan baku hantam tak terelakkan. Singkat cerita, Arthur pun menghabisi Mario dan merebut bar itu dari tangan Sabini. Use my razor blade. This place is under new management. By order of the Peaky Blinders. Sementara itu, pekerja tambang menemukan hal yang tidak terduga, yaitu tubuh dari Eamon Dugan. Di kantor Peaky Blinders, Thomas didatangi oleh Michael yang melamar sebagai akuntan di Shelby Company Limited. Namun Thomas berpikir jika bisnisnya terlalu keras untuk anak semuda Michael. Thomas menyuruh Michael untuk meminta izin pada ibunya terlebih dahulu. Di hari yang sama, Esme menyambut Michael Layton yang sudah membuat janji pertemuan terlebih dahulu menemui Thomas di kantornya. Tak berapa lama, Thomas pun datang. Michael Layton bercerita bahwa ia dikawal layaknya ratu saat mengatakan akan menemui Thomas Shelby. Thomas pun langsung mengajak May untuk melihat kudanya. Karena fan kudanya datang terlambat, Thomas pun mengajak May untuk menikmati minuman di bar Garrison. Thomas pun berbahasa basi dengan May sambil sedikit merayunya. Namun May yang baru saja kenal dengan Thomas tak serta-merta luluh dengan rayuan Thomas itu. The horse is why I'm here. Purely that. Cheers. Cheers. Malamnya, Polly mengatakan pada Thomas jika ia tak mengizinkan Michael untuk bekerja pada Thomas, namun di sisi lain, Polly tak ingin Michael meninggalkannya. Thomas pun menyanggupi bayaran yang besar untuk Michael, dan Polly pun mengizinkan Michael untuk bekerja dengan Peaky Blinders. Malam itu juga, Michael genap berusia 18 tahun. Peaky Blinders pun merayakan ulang tahun Michael, sekaligus pesta penyambutannya sebagai anggota baru Peaky Blinders. To Michael. To Michael. Lalu, Thomas mengajak Polly, Arthur dan juga John untuk mencicipi whisky yang akan mereka ekspor. Arthur mengatakan bahwa rasa whisky itu luar biasa. Thomas merencanakan bahwa hari Senin adalah hari pertama mereka mengekspor 500 botol whisky yang akan dikemas dalam peti mobil relay diangkut dari Camden Town menuju Toronto, New York, dan Boston. Senin pagi pun tiba. Pekerja Shelby Company Limited sedang bekerja menaikkan tumpukan kemasan yang berisi masing-masing 500 botol whisky sambil diawasi oleh Thomas dan Johnny Dogs. Selain itu, Thomas juga pergi ke Eden Club yang merupakan bar Sabini yang telah direbut Peaky Blinders di London. Thomas menemui Arthur karena Thomas mendapati kabar jika Eden Club mengalami kerugian sebesar 600 pound. Arthur mengatakan bahwa semuanya telah terkendali. Thomas pun mengancam Arthur jika mereka kembali mengalami kerugian, maka John lah yang akan ditempatkan di London. But
if you don't straighten up, it'll be John's turn in London. Setelahnya, Thomas pergi ke sebuah tempat di mana ada sebuah rumah yang sangat besar yang kelihatannya sama dengan gambar rumah di berkas yang diberikan Campbell. Namun seorang polisi menghampiri Thomas dan memintanya untuk menjauh dari rumah itu. Mau tak mau, Thomas pun pergi. Thomas selalu menemui Ada di rumahnya. Namun Thomas disambut oleh seorang pemuda yang tak mengenalnya. Thomas nyelonong masuk begitu saja. Ada lalu memperkenalkan Thomas pada pemuda itu yang bernama James. Thomas lantas mengutarakan niatnya pada Ada. Thomas tak memiliki anak. Thomas akan membuat simpanan yang nantinya penerima manfaatnya adalah Carl dan anak-anak John. Thomas membutuhkan tanda tangan dari Ada agar nantinya jika Thomas sudah tiada, maka Carl bisa mengklaim simpanan itu bersama anak-anak John. Di markas Alfie Solomon, Sabini mendatangi Alfie dan meminta perdamaian. Selain itu, Sabini juga bertanya pada Alfie tentang serangan Peaky Blinders terhadap Eden Club. Alfie lantas saja pura-pura tidak tahu. Alfie kemudian mengalihkan pembicaraan mereka tentang membahas perdamaian antara orang Yahudi dan orang Italia, serta perang melawan Gypsy. Namun pada akhirnya Sabini menawarkan persekutuan di antara mereka dengan kesepakatan bandar Alfie boleh bekerja di Epsom. Everybody makes fucking jokes. I didn't know you had no sense of humour. The Jews going back to Farringdon Road. Yeah, Farringdon Road. Kembali ke Thomas, Thomas melanjutkan petualangannya hingga ke rumah Michaelton. Ia disambut dengan whisky dan sigaret. Thomas menanyakan tentang perkembangan kuda miliknya pada May. Mereka pun lanjut berbasa-basi sampai sejauh-jauhnya, hingga pada akhirnya mereka saling melemparkan rayuan yang keduanya saling tarik-menarik bagaikan magnet. Tommy mengindikasikan bahwa ia akan menginap di rumah May malam itu. But it would be very usual. That was going to make a difference. I'm not going to be able to find my way in the dark. You don't know maids. They hit a pin drop. Dan scene berpindah ke Isaiah dan Michael. Isaiah membujuk Michael untuk menemaninya minum di sebuah pub. Tentu saja mereka akan diberikan kebebasan untuk minum sesuka hatinya karena mereka adalah Peaky Blinders. Mereka pun pergi ke sebuah pub bernama Marquis of Lorne. Namun di luar dugaan, seseorang bernama Paddy melarang mereka untuk minum di sana. Baku hantam pun tak terelakkan. Sampai akhirnya pemilik pub mengatakan bahwa mereka adalah Peaky Blinders. Seketika semua orang yang ada di pub itu terdiam dan meminta maaf pada Michael dan Isaiah. The white kid's a Peaky Blinder. He's Polly Shelby's son. Karena merasa tidak nyaman, Isaiah dan Michael lalu pergi ke garrison. Sesampainya mereka di sana, Arthur dan John pun bertanya tentang apa yang terjadi pada mereka. Dan Michael mengatakan kejadiannya, bahwa mereka dikeroyok di pub Marquis of Lorne. Seketika Arthur dan John bergegas menuju pub itu. Sesampainya di sana, Arthur dan John mengacaukan seluruh pub itu, menuang minyak tanah, serta terakhir membakar pub itu. Saya sebenarnya kasihan melihat si pemilik pub yang sebenarnya tidak bersalah. Tapi ya sudahlah. Di tempat lain, Tommy akhirnya mendatangi May di kamarnya dan ritual penyatuan pun terjadi. Serta kita skip aja yang ini guys. Scene pun kemudian berlanjut memperlihatkan Thomas yang menemui Campbell. Campbell mengatakan bahwa waktu eksekusinya adalah 3 minggu dari sekarang. Thomas harus melakukannya sendiri, termasuk melewati penjagaan polisi yang menjaga rumah itu, yaitu rumah yang tadi dipantau oleh Thomas. Campbell berjanji bahwa Thomas akan kebal hukum meskipun ia nantinya harus membunuh para polisi penjaga itu, namun Thomas tak percaya dengan janji Campbell itu. Thomas mengatakan bahwa jika ia mati, maka Campbell juga harus mati. Thomas pun pergi meninggalkan Campbell. Di kantornya, Thomas menelpon seseorang di Ritz Hotel London. Yang mengangkat teleponnya adalah seorang pria. Thomas pun seketika menutup teleponnya. Dan ternyata di sana Grace tinggal bersama pasangannya. Dan cerita pun bersambung. Oke guys, sekian dulu pembahasan alur Peaky Blinders Season 2 episode 4 kali ini. Dan kita lanjutkan di episode kelima di video selanjutnya.
Seperti biasa, saya Lex beserta tim kreatif dan editor dari Bioskop Mini mengucapkan thank you for watching and see you in the next video guys. Bye bye.